Oke, balik lagi teman-teman. Assalamualaikum ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Nah, kali ini dengan menu sayur yaitu oyong yang dicampur-campur dan ini sangat cocok untuk pendamping masakan atau menu harian teman-teman. Pertama-tama di sini yang perlu disiapkan yaitu sayur oyongnya atau mungkin di sebagian ada bilangnya gambas ya atau pitulo, kalau orang Minang sih pitulo namanya. Nanti silakan dicuci bersih lalu dikupas ya bagian kulitnya sampai semuanya juga terkupas agar nanti pas kita masak juga nggak keras bagian luarnya. Nah kalau udah silakan teman-teman nanti tinggal potong aja gambasnya atau oyongnya. Nah di sini sebaiknya memotongnya jangan terlalu tipis karena kalau terlalu tipis pas kita masak itu biasanya bakal cepet gampang hancur. Jadi dikira-kira aja ya. Untuk takarannya bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Nanti disisihkan untuk sayur oyongnya kemudian disiapkan juga. Nah di sini Uni pakai yaitu ikan peda. Ini peda asin. Jangan lupa dicuci hingga bersih sampai benar-benar bersih lalu kita pisahkan. Daging dan tulangnya jangan dipakai ya, di sini sengaja tulangnya dibuang jadi pas kita masak nanti nggak ada yang kesel juga dan itu lebih gampang buat memasaknya. Kalau udah silakan nanti disisihkan. Kemudian bahan lain yaitu di sini pakai terong, pakai satu aja. Kebetulan ada punya satu terong di rumah. Ini secukupnya aja, silakan dipotong-potong juga untuk terongnya. Nah, kalau terong setelah dipotong ini diwajibkan ya direndam dulu dalam air. Beri garam sedikit agar nanti nggak menghitam. Berikutnya bahan tambahan lain boleh pakai tempe atau pakai tahu di sini. Kalau teman-teman yang pakai tahu disarankan digoreng dulu ya agar berkulit bagian luarnya dan nggak gampang hancur nantinya. Tapi kalau tempe silakan nggak perlu teman-teman goreng lagi. Silakan dipotong-potong kemudian disisihkan. Dan berikut yang perlu disiapkan juga yaitu cabai. Ini boleh pakai cabai merah, cabai hijau juga bisa. Secukupnya aja dipotong-potong. Boleh ganti dengan rawit juga di sini. Mau utuh atau dipotong-potong juga. Kemudian siapkan juga yaitu tomat hijau satu aja. Yang nggak punya tomat hijau boleh ganti kok dengan tomat merah. Atau mau pakai belimbing wulu nanti itu juga bisa ya. Lanjut setelah itu siapkan 2 lembar aja daun salam. Teman-teman boleh yang mau pakai serai lagi silakan aja. Tapi ini sengaja cuma daun salam aja karena setiap masakan itu sebaiknya ada perbedaan rasa. Jadi kalau sama aja kita nggak ada sensasi makannya yang bikin nanti kita bisa teringat juga pengen masak ini lagi atau gimana. Nah untuk bumbu halusnya cuma bawang merah, bawang putih dan juga yang mau sedikit pedas boleh tambahkan rawit atau ganti dengan cabai hijau. Kebetulan yang ini pakai ini rawit hijau jadi boleh pakai rawit lombok juga ya buat yang pencinta pedas. Untuk takaran bawang putihnya sebaiknya boleh pakai 4 sampai 5 siung agar nanti dengan takaran bahan yang kita gunakan itu seimbang dan gak terlalu tawar nanti rasanya pas di kuahnya. Jadi banyaknya bawang putih itu tergantung banyak bahan yang teman-teman gunakan. Kalau udah berwarna seperti ini, udah mulai kuning keemasan atau kecoklatan, silakan tambahkan bumbu yang kita haluskan tadi. Ini yang bikin nanti rasa kuahnya menjadi jauh lebih gurih dari si ikan pedanya. Yang nggak punya ikan peda boleh ganti dengan jenis ikan lain ya. Nanti ditambahkan daun salam di sini, tumis sampai nanti tanak atau mulai kering nanti untuk bumbu yang kita tumis ini. Lalu kemudian kalau sudah mulai kering seperti ini tambahkan tempe dan juga bahan iris lain. Untuk tomatnya ini selera yang mau lebih berasa ke kuahnya silakan tambahkan langsung seperti ini, atau yang mau lebih segar nantinya teman-teman bisa tambahkan terakhir kalau untuk tomatnya. Nanti diaduk dulu agar tercampur rata seperti ini. Lanjut setelah itu tambahkan air. Ini untuk takaran airnya menyesuaikan ya, boleh pakai antara 400 sampai 500 ml ataupun mau lebih juga nggak apa-apa di sini. Kalau makin banyak bahan tentu makin banyak juga ya kita gunakan, dan sedikit aja di sini santan. Jadi santannya di sini termasuk kuahnya yang encer. Jadi kalau teman-teman suka yang lebih pekat atau kental silakan tambahkan lebih banyak ya santannya. Nanti
Tambahkan juga garam sedikit atau penyedap, ini dikoreksi dulu sebaiknya kalau yang garam tunggu mendidih ya, tapi kalau penambahan penyedap silakan tambahkan penyedapnya. Lanjut setelah mendidih, teman-teman boleh tambahkan dulu misalnya terong kalau potongan terongnya terlalu tebal, tapi kalau tipis silakan sekaligus menambahkannya, mana yang terlebih dahulu sekiranya matang ya, bisa dikira-kira. Nanti diaduk aja sampai semuanya matang. Jangan lupa nanti koreksi rasa juga di sini, pastikan semua bahan sudah pas rasanya dan matikan apinya segera. Lanjut setelah itu pindahkan ke piring saji. Jadi deh menu sayur kali ini yang super gurih dan mudah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.